situ. Loh apa ya? Kok ada yang merekam siapa ini? Itu Bang Raja siapa lagi? Oh, Bang Raja. Loh kok gak dia Ada dijelaskan Gus kemarin? Romli, semangat sedikit kita rekam. Oh, boleh, boleh. Jadi saya ulangi ya, Bah Raju. Tadi ketika video call di sana ada Abang Erik. Moro Abang Erik itu menjelaskan hadis talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Langsung di apa? Disambung dengan kalimat berikutnya. Langsung diartikan. Wah itu maksudnya Ahmadiyah kan begitu. Begitu dia ngomong selesai, boleh saya menjelaskan hadis yang dipotong-potong oleh Abang Erik itu dan diterjemahkan dengan seenaknya sendiri. Oh langsung ngamuk dia. Jurah-jurah, wah gak bisa itu. Romli ini selalu begini loh. Saya kan belum selesai, gak bisa. Ngamuk terus. Jurah-jerit lagi. Tadi yang dibacakan itu begini saya. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Langsung Abang Erik sambung dengan fa'tazil tilkal firok. Itu kan. Padahal yang benar itu talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Fakultu fa'illam takun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firok dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya jelaskan di kesempatan yang lain di grup Ahmadiyah itu bahwa yang dimaksud itu hadis Sahih Bukhari Muslim itu adalah seperti dijelaskan dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani bahwa apabila di bumi ini tidak ada seorang khalifah, tidak ada seorang pemimpin, maka lakukanlah uzlah dan bersabar, gitu kan? Saya baca begitu. Bahkan dijelaskan oleh Imam Haramain Al-Juwaini, kalau tidak salah ini salah satu gurunya Imam Syafi'i ya, bahwa apabila di dunia ini tidak menangi, tidak ada seorang khalifah atau penguasa yang memiliki kapasitas untuk ditaati secara syariat, maka umat Islam harus mengikuti pendapat para ulama. Begitu saya baca. Saya baca voice note itu di grupnya Ahmadiyah. Nggak ada yang bisa menjawab. Ya memang Ahmadiyah itu memotong-motong hadis. Apalagi Abang Erik itu kan begitu. Yang saya baca ini kitab-kitab. Jadi Abang Erik itu ketika membaca hadis, saya langsung baca kitab aslinya. Oh salah ini, kamu potong-potong ini. Maksudnya salah kamu, tidak menurut pensyarahnya. Ngamuk dia itu. Wah bisa jerat-jerit. Saya takut stroke beliau sekarang itu. lanjut aja. Ya, yang jadi pertanyaan gini Gus Romli, yang jadi pertanyaan ketika dia marah sama hadisnya, yang menulis hadisnya, sama bukunya, sama ucapan Gus Romlinya, atau sama dirinya sendiri gitu Gus Romli? Sama saya kayaknya. Karena saya mengetahui yang dipotong hadisnya oleh Erik itu. Jadi Erik itu kayaknya tuh mindsetnya sudah dipola. Buktinya hadis yang dipotong itu sudah saya bantah dulu. Salah kamu memotong kalimat hadis. Yang benar itu kayak tadi saya baca. Kok tetap tadi hafalannya kayak itu lagi ya. Tetap itu lagi. Ketika saya bantah ini dalam kitab ini, ngamuk langsung jerat-jerit dia. Di video call tidak pernah dia jerat-jerit seperti tadi. Wah, beli itu kasaran loh. Saya padahal gak pernah kasar. Kacau aja. Begitu Gus. Ya, kalau nggak ada orangnya, kita jemput orangnya boleh nggak? Harus ke sini, masukkan ke sini. Masukkan. Soalnya Saya tadi nanti tantang. ambigu, nanti ini Gus Romli ngobrol sama siapa gitu. Loh iya, saya tadi tantang. Begini Bang Erik ya, di video call. Kalau memang Abang Erik itu merasa benar dengan pendapatnya, sekarang juga semua panjenengan semua saya tunggu di Zoom-nya Bang Kismet. Saya beri linknya. Sekarang coba dihadirkan Erik ke sini. Beri waktu, timer. Kalau dialog dengan dia itu di Zoom ini kan ini kan bisa menjadi YouTube kan. Diberi timer nanti. Ayo sekarang tolong saya dengan hormat Erik dimasukkan ke Zoom ini. Tetapi 1 triliun% saya jamin dia tidak mau menghadapi saya. Karena tadi sudah bebak belur di video call itu Gus. Coba sekarang dipaksa dia ke sini. Iya, Beri timer. udah di WhatsApp.
Iya, beri timer ya, beri timer. Nah, iya kan? Enggak, Gus Om ini pengen nanya tuh kayak gini, ini dia marah sama siapa gitu. Kalau kalau misalkan gini ya, ini ada hadis yang diucapkan gitu ya, kan Mm-mm, sohih dan tidak sohihnya itu kan menurut pandangan orang lain yang melihat melihat apa menerjemahkan hadis tersebut ya. Jadi misalkan mm-mm, mentafsirkan hadis tersebut kayak mm-mm. misalkan menurut imam ini Iya sohih betul. sohih sohih gitu ya. Kan ada Mm-mm, yang sohih ada yang enggak juga kan? mm-mm. Ya kan nggak semuanya sohi gitu. Ada nggak? Ada yang gitu nggak? Atau semuanya sohi dari hadis yang Yang tadi ucap? enggak, Gus. Hadis itu ada yang sohe, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang doif sekali, ada yang maudhu atau palsu kan begitu, Gus. Iya, ya maksudnya kan kalimat sohih tersebut kan bukan berdasarkan satu satu ulama menjelaskan bahwa ini sohih. Pasti kan nggak semuanya sohih karena kebanyakan sohih maka ditetapkan sebagai sohih gitu kan? Oh enggak, bukan begitu. Gimana gimana? Kalau hadis itu misalnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Biasanya Al-Baihaqi mengomentari hadisnya itu. Hada Oh, haditsun hasanun sohehun. Begitu kan? Atau hmm. ini hadis soheh, atau ini hadis hasan, atau ini hadis hadis apa begitu aja. Jadi ada komentar dari si perawi hadis atau imam hadis, atau bisa jadi dikomentari oleh ulama ahli hadis yang lain. Misalnya hadisnya Al-Baihaqi dikomentari oleh As-Suyuti. Hadisnya As-Suyuti dikomentari oleh An-Nasai. Yang lain-lain begitu-begitu ada, Gus. Nah itu kayak gitu. Jadi ada saling mengomentari ya. Iya, iya, iya. Ah, nah, hadis yang Gus Romli bacakan tadi itu kan sohih menurut yang menulisnya, menurut orang yang tanggapan orang-orang lain yang membacanya, atau kayak gimana itu? Atau ada orang-orang yang memang nggak paham dengan hadisnya? Coba dibacain lagi sama Gus Romli hadis Saya tersebut. bacain ya. Iya, Sohihnya saya. menurut apa, hasannya Mm-mm, menurut siapa, terus mm-mm. nggak pasti nggak sampai doif kan? Iya, saya baca. Jadi Boleh. begini, Abang Erik itu mulai dulu sering membaca hadis ini tapi dipotong. Tadi yang sering dibaca oleh Bang Erik, makanya ikuti jamaah Ahmadiyah karena jamaah Ahmadiyah itu bersifat seperti yang dikemukakan oleh hadis. Hadisnya dibaca. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Erik itu sering membaca munya panjang. Talzamu begitu loh. Ya karena memang hafalan. Terus hadis ini kan lengkap. Tapi oleh Abang Erik setelah talzamu jama'atal muslimina wa imamahum langsung disambung ini. Fa'tazil tilkal firaq. Gitu loh. Padahal hadis ini lengkapnya berbunyi talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Fakultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dzalika. Jadi Oh, mantap. hadis ini hadis sahih menurut Al-Bukhari dan menurut Imam Muslim. Hadis Sahih Bukhari termaktub di nomor hadisnya 7084. Hadis Sahih menurut Imam Muslim termaktub di dalam kitab hadisnya 4890. Erik tidak bisa membaca seperti ini. Cuma membaca potongan hadis, dipotong lagi. Dan dimaksudkan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum ini untuk Ahmadiyah yang merupakan jamaah muslimin internasional begitu. Kan perampokan. Salah penempatan itu tuh nggak. Nah, Masa jadi itu kelompok sih hadis ngaco. ngaco-ngaco. Padahal hadis itu ya dijelaskan oleh pensyarah ilmu hadis kan. Jadi kalau membaca hadis itu tidak bisa ditafsirkan sendiri kan. Jadi ada syarahnya, ada penjelasannya. Syarah hadis Bukhari itu Fathul Bari namanya. Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyatakan ini. Qala al-Baydawi al-ma'na idza lam yakun fil ardi khalifatun fa alaika bil uzlati was sabr ala tahammuli syiddatiz zaman, ya kan, dan seterusnya. Jadi maksudnya hadis itu menurut Fathul Bari, jika umat Islam mengalami kekosongan seorang khalifah
Artinya khalifah kan tidak wajib ada. Karena ini dijelaskan kalau tidak ada seorang khalifah, maka umat Islam harus uzlah dan sabar. Dijelaskan oleh Imam Haramain Al-Juwaini ini. Bahwa Bentar, maksudnya, Gus. Tadi kan Gus Romli kan bacain panjang banget ya tadi iya hadisnya. Bang, itu saya baca Sampai sebagian loh, padahal sangat panjang. iya, maksudnya sampai di akhirnya itu nggak segitu aja kan? Iya Maksudnya banyak tadi. panjang betul jenengan Nah, itu. coba bacain secara lengkap tapi bahasa Indonesia coba. Gus pengen. Oh, bahasa Indonesianya saja. Iya, ya diartiin. Oh Bukan iya ya, bukan ini ya, maksudnya diartikan ya. menurut Gus Romli sama bukan hanya baca saja gitu. Jadi Ya. begini, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya dalam kitabnya masing-masing bahwa eh, An Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu taala bahasa Indonesia saja sudah. Iya. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu taala anhu berkalam. Orang-orang selalu bertanya kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tetapi aku Hudzaifah Al-Yamani selalu bertanya tentang keburukan karena khawatir menjumpainya. Aku Hudzaifah bertanya, "Ya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami hidup dalam jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah Ya. memberikan kebaikan kepada kami. Apakah Ya. setelah kebaikan ini ada keburukan?" Baginda menjawab, "Iya." Aku Hudzaifah berkata, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Baginda menjawab, ya. Tetapi ada keruhnya. Aku Hudzaifah bertanya, apa maksud keruhnya? Ya wahai Baginda. Baginda menjawab, kaum yang tidak mengikuti jejakku Baginda Nabi. Kamu mengenal mereka dan mengingkari. Aku Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Baginda menjawab, iya, para pengajak di pintu-pintu jahanam. Barang siapa menerima ajakan mereka, maka akan dilempar ke dalamnya, di sini ke dalam jahanam. Aku Hudzaifah bertanya lagi, wahai Baginda, terangkan sifat mereka kepada kami. Baginda menjawab, secara lahiriah mereka dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku Hudzaifah bertanya lagi, apa perintah Baginda kepada kami, kepadaku jika aku menjumpai golongan orang itu? Baginda menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Lazimlah, bersamalah, ikutilah jamaah kaum muslimin dan ikutilah imam mereka. Imam kaum muslimin ini maksudnya. Ini bukan untuk Ahmadiyah, oleh Erik dipaksa untuk Ahmadiyah ini kan. Itu maksudnya perampokan terhadap makna hadis. Aku berkata lagi Hudzaifah, jika mereka tidak lagi berjamaah dan tidak memiliki imam, Baginda menjawab, jauhi aliran-aliran itu seluruhnya. Meskipun kamu Hudzaifah harus menggigit akar pohon hingga maut menjemputmu Hudzaifah dan kamu Hudzaifah bersamanya. Hadis Bukhari 7084, hadis Muslim 4890. Jadi yang dimaksud Erik ini jamaah muslimin internasional Ahmadiyah. Sedangkan kamu menjadi firqoh-firqoh. Padahal yang dimaksud fa'tazil tilkar firqoh itu ya, jika mereka itu tidak lagi berjamaah dan tidak memiliki imam. Itu maksudnya, bukan Ahmadiyah. Bukan kami yang berfirqoh-firqoh. Itu Erik selalu memaksakan itu. Padahal makna dari hadis Bukhari Muslim ini, menurut Fathul Bari ya, Imam Al-Baydawi berkata, makna hadis yang barusan saya baca itu, apabila di bumi tidak ada seorang khalifah, maka lakukanlah uzlah dan sabar menanggung beratnya ujian zaman. Jadi di sini pengertiannya, tidak harus ada khalifah kan di sepanjang zaman. Ini yang Fathul Bari menyatakan apabila tidak ada seorang khalifah. Ini jelas ini. Qala al-Baydawi al-makna idza lam yakun fil ardi khalifatun fa'alaika bil uzlati was sabr ala tahammuli syiddati zaman. Kan begitu. Panjang nanti akhirnya. Bahkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, salah satu gurunya Imam Syafi'i kalau saya tidak salah,
jika suatu masa kosong dari seorang imam, maka urusan semuanya harus diserahkan kepada para ulama. Gitu loh. Ini saya baca. Idza syaghara zamanu 'anil imami wa khala an sultanin dzi najdatin wa kifayatin wa dirayatin fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ya kan? Jadi harus diserahkan kepada ulama. Karena dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis, al ulama'u warathatul anbiya. Ya, Itu alim Imam ulama. Ahmad dia bilang tadi tuh yang disebut Ahmadiyah kan ada Imam Ahmad yang dia cantumkan gitu di Ahmadiyah tersebut. Maksud dia tuh Ahmadiyah itu direbut untuk golongannya aja atau gimana dia? Tujuannya apa? Tujuannya itu berdasarkan hadis ini kan, hadis ini ada kata-kata begini, Gus. Ikutilah jamaah muslimin, ya kan? Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ini diklaim oleh Ahmadiyah itu karena Ahmadiyah melabeling dirinya sebagai jamaah Ahmadiyah, jamaah muslimin Ahmadiyah internasional gitu loh. Jadi Ahmadiyah itu membajak kalimat hadis ini. Gitu Gus. Dan imam yang dimaksud dalam hadis ini ditujukan kepada Gulam Ahmad itu. Itu maksudnya. Tapi Oh, itu kan ditujuk terhadap Gulam iya, Ahmad. Gulam iya Ahmad yang di mana? di India itu. Di luar Padahal negeri. iya di India Gus, di India Gus. Khalifahnya sekarang lari di bawah ketiak Inggris itu. Oh, itu Masa? salah salah penempatan itu. Iya memang sengaja oleh Ahmadiyah dibegitu-begitu kan oleh Erik apalagi. Coba Erik bawa ke sini kalau bisa. Itu lama kelamaan kalau dijahilkan terus-menerus nantinya jadi Kristen juga. Dar. Waduh, bahaya itu kalau begitu itu. Bahaya, bahaya. Nah ya itu, Gus. Nah, makanya apa namanya? Coba Abang Erik bisa masuk ke sini. Enak. Dan yang saya omongkan ini tadi apa namanya video call-nya banyak saksinya, ada Abuya Abdul Razak dari Sukabumi itu, ada Habib Karim dari Jakarta, ada Abah Unang ya dari mana itu, ada siapa lagi, ada Babalong Syafitawil dari Malaysia itu. Ya, jadi yang saya ungkapkan ini betul-betul terjadi barusan ya, di video call-nya Abuya Abdul Razak itu. Nah, begitu Gus. Tapi Iya, iya, insya iya. Allah lah, ya nanti saya kirimkan. Tapi mohon Abang Kismet jangan dihapus ini apa live ini. Apa judulnya apa? Judulnya YouTube-nya ini. Judulnya YouTube-nya apa ini? Nggak ada judulnya, tanpa judul. Loh, belum di live kan berarti? Udah live Oh, tanpa judul tah. Waduh. tanpa judul. Ya, ya asik lah nanti saya ambil juga ini judulnya. Coba ya begitulah Gus. Jadi dan itu saya berdialog semacam ini akhirnya saya masuk ke grupnya Ahmadiyah. Di sana itu ada Erik Mubarik, ada Adun Mubarok, ya, ada Teteh Sofia, ada macam-macam itu. Tapi Semua gue yang pernah pernah dengar kayak gini ya, kalau kayak dari Pak Unang, gue kan pernah pernah ngobrol dengan Pak Unang juga, itu kan Ahmadiyah juga kalau nggak salah ya. enggak si A beliau. Oh sih, oh beda ya dengan Ahmadiyah ya. Beda, 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 beda banget, banget Oh, beda. hmm, ya. Kalau beda mah ya nggak tahu ya. Berarti Ahmadiyah ini Gusong nggak tahu gimana ini tujuannya apa gitu. Kalau Iya, Syiah kan ada yang digaibkan ada gitu. Tapi kalau kalau dari ini dari yang tadi jadi pengen dijahirin semua gitu. iya anu. Ahmadiyah itu kan sudah dari dulu mengaku sebagai nabi, ya, mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai Isa, bahkan mengaku sebagai Bunda Maryam, mengaku sebagai Krishna, mengaku sebagai macam-macam itu si Gulam Ahmad itu, gitu loh.
Oh. Saya sering tanya, begini aja. Abah Erik kan sering mengulang-ulang ayat Quran yang maksudnya itu dipelintir. Misalnya Quran surat An-Nur ayat 55. Di sana tidak ada kata-kata khilafah. La yastakhlifannahum itu tidak ada kata-kata khilafah. Oleh Erik dipaksakan. Dia Allah sungguh akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu berkuasa di muka bumi. Oleh Erik dirubah itu. Dia Allah sungguh akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh itu sebagai khilafah di muka bumi. Gitu loh. Dipaksa itu. Saya tanya, oke lah, siapa ulama yang menerjemahkan seperti omong kosong panjenengan? Foto buku kitabnya. Lalu dia apa? Nanti saya foto buku kitab yang saya punya, tak gitu kan. Moro-moro dia mau ini ada kitab tafsirnya. Kitab tafsirnya ternyata bukan kitab tafsir, terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris yang dikatakan oleh Erik itu kitab tafsir dari Khalifatul Masih yang kedua. Khalifahnya Gulam Ahmad yang kedua katanya. Saya tanya balik, oh oke, itu kitab tafsir ya? Iya, kalau kitab tafsir itu harus berdasarkan riwayat, tidak langsung diroyat seperti itu gitu loh. Gak bisa jawab dia, karena syarat-syarat kitab tafsir itu harus berdasarkan riwayat, tidak boleh berdiroyat sebelum berdasarkan riwayat. Kalau langsung berdiroyat atau berpendapat, maka itu bukan kitab tafsir tetapi prosa Iya, karangan. betul. Oh iya kan, karangan orang linglung di malam hari. Iya, Iya, iya. benar. Kalau tak gitu kan, ya gak bisa menjawab gitu loh. Oh, Oh nggak bisa yang jawab ya? nggak bisa jawab. Oh yang diberikan itu bukan kitab tafsir, Gus. Ternyata terjemahan Al-Quran yang disebar dalam berbagai bahasa dan di pendapatnya sendiri. Oh, Kan ini kalau kita berarti dia tuh mendengar terus nyampe di tenggorokan lalu diucapin lagi gitu ya? ya bisa jadi begitu. Kayak Ya, gitu doang ya? tidak ada satupun tentang riwayatnya, riwayat dari hadis ini atau dari tabiin ini. Kan harus begitu kalau kitab tafsir. Ulama mufasir kan nggak pernah menyampaikan pendapatnya sendiri, kecuali setelah membaca riwayat-riwayat, kan begitu, Gus. Pasti harus ada riwayat, nggak ada Ada riwayat yang ngaco. riwayatnya. Nah, betul. Kalau si Erik dan kitab yang diklaim kitab tafsir nggak ada riwayatnya. Keren dari Iya, bahasa Inggris itu. Wah, ini ya dari bahasa apapun selama tidak ada riwayat lah gitu kan. Terus iya saya tanya, apalagi. terus saya tanya di kemarin di WA grup itu, loh di mana ini riwayatnya? Jadi ini bukan kitab tafsir. Dijawab oleh Erik, tulisan itu. Riwayatnya ada dari Allah melalui atau memakai bahasa Inggris. Waduh, langsung ngakak semua yang ada di grup itu. Waduh, sampai saya mules saya kencing-kencing di jeding itu. Ya mosok ada riwayat ya. Riwayat dari tabiin atau dari hadis dari sahabat memakai bahasa Inggris. Memangnya di Arab itu hanya riwayat yang untuk gulam ini memakai bahasa Inggris tak gitu kok. Lah itu memaksakan gitu loh guys. Maksakan kayak riwayat aja sekarang riwayat pakai bahasa Indonesia juga ngaco Iya gak lagi. ada kecuali ditranslate ya dari Arab semuanya kan karena Nggak ada apa, nggak ada yang ini. iya iya sebentar ya. Ini kan bener kan Erik gak mau masuk Erik. Saya jamin sudah. Harus banyak ngedengar dia. Kalau nggak banyak kedengar nggak bisa nanti Oh, malah malah nggak jadi bisa kalau ada tersumbat. saya dia kesetanan Gus. Coba berhasil panjenengan memasukkan Abang Erik ke sini diberi timer. Saya akan patuh kok. Saya akan kalau timernya 3 menit saya dengarkan Bang Erik. Tetapi begitu saya menjelaskan nggak sampai setengah menit dia mesti wah naik darah jerat-jerit itu. Karena mesti saya sudah tahu kesalahan yang dia lakukan gitu loh. Iya. Eh, Dilawannya ke pemikirannya aja Gus, jangan ke orangnya, kasihan juga. iya ke anunya ke apa namanya?
Langsung, lo saya membahasnya ke pemikirannya. Iya. Tapi renggutnya di hatinya, Gus. Biar maksudnya nggak perang pikiran nantinya. Hmm. Iya betul betul. Ini saya ketemu sudah apa? Link up-nya, YouTube-nya saya langsung kirimkan kepada Abang Eri, kepada grupnya Ahmadiyah itu. Oh. Ahmadiyah datang aja ke sini semua sekarang. Iya, nggak akan mau beliau itu. Orang-orang Ahmadiyah itu ada Abang ASD namanya. Ada Teteh Sofi, ada Julmat Saleh, ada Bang Erik, ada Adun Mubarok itu. Kalau saya masuk dimanapun, mereka itu pilihannya ada dua. Kalau tidak kesetanan, ya diam 1000 bahasa. Itu saja. Jadi Oh, mungkin ya, lah mungkin dia ini. kebiasaan tempat-tempat yang dingin gitu ya, masuk ke tempat yang panas dianya nggak kuat gitu ya. Lah ya itulah ini. Saya ketika banyak membongkar kesesatannya Ahmadiyah yang dilakukan oleh Erik ya. Ini Romoro saya dikeluarkan dari grup WA-nya. Grup WA-nya Ahmadiyah itu namanya Tolabul Ilmi. Adminnya adalah Adun Mubarok. Temannya Erik Mubarik ini. Ini saya langsung dikeluarkan karena saya tadi ngomongan seperti ini, voice note saya kirim ke grup-grupnya Ahmadiyah itu. Ya ini dikeluarkan. Kacau, kacau. Tapi dasar hiburannya Gus Romli aneh-aneh aja. Oh, pedangnya jangan sampai ngebunuh orang lah. Tapi kalau mau dibunuh boleh juga asal tahu Ya, tempatnya aja. ada lagunya itu, Gus. Hmm. Ada lagunya mau denger? Gimana gimana? Jangan kau bunuh aku dengan pedang-pedangmu. Bunuhlah aku dengan cintamu. Kan gitu lagu. Nah, itu dia. Wah, kalau itu setuju Gus Song Iya, tuh. iya, iya, iya. Di situ. Jadi di Iya. pikirannya kacauin dulu, baru renggut di hatinya. Udah, dianya Iya, kelepek-kelepek. betul itu. Lo Malah saya jatuh cinta. menjawabnya itu Ya. dengan anu, Gus. Saya menjawabnya Ahmadiyah itu dengan lagu-lagu kok. Lagu-lagu dengan tertawa-tertawa. Tapi beliaunya, terutama Abang Erik Mubarak, langsung kesetanan. Nah, coba tadi. Langsung ngamuk. Ngomongnya jerat-jerit itu. Apa dikira saya ini setan? Kacau. Kacau. Tapi tadi Aduh. dicermati dari hadisnya juga, Masya Allah ya. Maksudnya nggak ada yang salah dari hadisnya, nggak ada. Tapi kalau disebut Ahmadiyah dari mananya gitu. Ahmadiyah kan kelompok ya jadinya ya itu ya. Iya, iya. Ngaco Jadi kalau kelompok. ngaco banget. Jadi begini. Kan Ahmadiyah itu selalu Erik terutama. Janganlah kalian bercerai-berai. Kalau kami ini Jamaah Ahmadiyah Muslimin Internasional tidak bercerai-berai. Saya jawab. Saya jawab dengan dalil bahwa labeling Jamaah Muslimin Internasional itu kamu mencaprok kalimat hadis yang bukan untuk kamu. Yang kedua, secara faktual Ahmadiyah itu 0,0001% dari kalangan umat beragama. Itu pun pecah menjadi 8 dan 12 firqoh lagi. Saya sebutkan firqoh-firqohnya begini, begini, begini. Itu menjadi 0,0001% tak gitu kan. Nggak bisa jawab begitu. Jawabnya, oh enggak, yang lain itu pecahan-pecahan yang asli itu kami gitu loh. Iya. Lah sama saja kan. Sedangkan di hadisnya, dalam hadis yang banyak disebutkan, alaikum bisawadil aqdom. Jadilah panjenengan semua kelompok yang mayoritas. Kelompok yang mayoritas itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah tak gitu kan. Oh enggak, itu hadis kan menurut ulama gitu loh. Kami tidak menurut ulama, kami menurut Al-Quran dan hadis gitu kan. Saya tanya, kamu belajar Al-Quran dan hadis dari siapa? Dari khalifah. Khalifah siapa? Khalifahnya Gulam Ahmad. Siapa yang mengakui Gulam Ahmad itu sebagai nabi dan khalifahnya siapa yang mengakui? Wong Gulam Ahmad dan khalifahnya dan kamu sekalian. Saya tes baca kitab Gundul, gak pernah ada yang tahu kok. Tak gitu kan. Khalifah apa gitu? Gak bisa. Oh, anu tetap jurat jerit gitu. Ya itulah Gus.
orang-orang Ahmadiyah itu. Tinggal ditanya gini, Gulam Ahmad ini kalau memang ada gitu, ini banyak yang kekurangan, ini orang-orang di warga saya minta ini aja, minta sumbangannya totalnya 100 juta triliun gitu kalau ada gitu. Lah ya, makanya saya bawakan hadis ya, bahwa kalau memang Ahmadiyah itu i- se, apa, itu sebagai Imam Mahdi ya, si siapa itu si Gulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Padahal berdasarkan hadis-hadis bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Sayyidah Siti Fatimah ya, dari Imam Hasan atau Imam Husain. Nasabnya Gulam Ahmad apa coba sebutkan? Nggak ada yang bisa jawab kan. Yang kedua, Imam Mahdi itu nanti berkuasa di bumi 5, 7, 9 tahun. Mana Gulam Ahmad pernah berkuasa di bumi? Wong sudah wafat, gitu kan. Imam Mahdi itu nanti ketika dimintai orang, ya Mahdi, A'tini, diberi harta sampai tidak bisa membawanya si peminta-minta itu. Mana apa Gulam Ahmad yang sudah wafat ada orang yang minta-minta diberikan seperti itu gitu loh. Gak bisa jawab semuanya. Imam Mahdi itu nanti salah satu makmumnya dalam sholat, juga dalam perang akhir zaman adalah Baginda Isa. Sedangkan Baginda Isa itu akan membunuh Dajjal. Katanya Gulam Ahmad sebagai Imam Mahdi sebagai Isa. Mana membunuh Dajjal? Wong sudah wafat dia, nggak bisa jawab. Itu yang saya bacakan itu hadis-hadis gitu saya, Pak. Itu hadis-hadis semua, silakan dibantah dengan dalil. Ya nggak bisa bantah mah dimanapun, Gus. Salah penempatan. Jadi iya, cuma Kayak saya. gini, belajar nahu sorobnya itu belum belum tuntas, tapi udah masuk ke ranah politik. Ngaco. Sekarang nahu dari Ya kalimat itu. gantinya aja belum bisa, sekarang masuk ke ranah yang seakan-akan benar menurut dia gitu. Kata gantinya aja belum Hmm. jelas dianya. Sekarang Ya, ya itu. akar katanya aja belum belum benar nyampe akarnya. Mau kayak gimana? Iya. Aduh, aduh, aduh. Ya begitulah itu apa namanya. Ini oleh Abang Kismet di Japri, Abah Erik itu di Voice Note Kismet Evolution Channel. Ini silakan simak diskusi yang baik di video YouTube. Ada jari ke atas. Boleh juga jika Abang Kismet Sohibul Zoom mau mencoba seperti itu. Itu loh, itu jawabannya Erik ini. Ketika Erik diminta untuk masuk Zoom kita ini. Lah, malah Erik itu memberikan videonya orang lain. Dia sendiri gak mau masuk ini. Ini oleh jenengan malah oleh Gus Wong Fei Hong ya. Ada Gus Romli gitu kan. Jenengan memberikan ini apa alamat link up YouTube ini. Ini dari Erik Mubarik, Dr. Kiai Haji AM Romli, Ketua FKUB Profesi Banten, bukan Romli. Oh, yang dimaksud dalam video itu maksudnya. Ini Abang Erik ini pasti gak bisa masuk, Gus, ke grup ini. Selama ada saya. Itu ya kan. Ya, saya jamin 1 juta% dia mesti kalau tidak ngamuk-ngamuk ya, ya terdiam. Terdiam karena dalil palsunya saya bongkar. Ini hadisnya kamu potong. Ini maksudnya demikian menurut ulama ahli hadis. Bukan menurut omong kosongmu begitu saya. Iya, jadi begitulah, Gus. Sama halnya Eh, kayak gini gue, sama halnya kayak gini kalau kalau tentang kalau Gusong kan namanya ini ya, jadi ilmunya nggak terlalu gimana gitu. enggak Memang sama aja, standar Gus. Gak standar apa-apa sama. standar banget gitu. Cara kayak gini, masuk ke masjid, sekarang kan udah wudhu nih. Kalau misalnya udah wudhu, terus dianya duduk di masjid, ada imam yang lagi bicara gitu di hari Jumat. eh Dia lagi duduk gitu. Membatalkan wudhu kan ketika dia tidur, nunduk ke depan dianya semakin ke depan
nggak taunya dia nggak sadar, batal dia wudunya. Terus dia Lah ya. nyender-nyender di tembok aja, batal lagi gitu. Jadi benar-benar Hmm. harus nyimak yang benar, terus dianya benar-benar harus tegak berdiri badannya. Nah, duduknya berarti dia benar-benar memperhatikan imamnya gitu ketika baca gitu. Jadi Betul. nggak akan batal dia karena ada lubang di bawah itu dianya nantinya kelihatan gitu atau keluar gitu Iya, gasnya. iya, iya. Nah, Iya, jadi iya. kalau hal-hal itu tuh hanya kayak kayak gitu sih dianya. Kalau kalau Hmm. dia benar-benar Ahmadiyah terus benar-benar benar-benar menerapkan itu, pasti dianya tahu bukan bukan ke situ arahnya, ngaco kalau kayak gitu Iya caranya. itu. Iya, iya. Dan memang seandainya Abang Erik dan Abang Adun Mubarok ini, Abang Teteh Sofi juga yang lain-lain, Abang Raffi ya, ada Julmat Saleh dari Malaysia itu, kalau memang betul-betul ajarannya itu benar dan diyakini benar, mengapa takut untuk masuk Zoom ini, Zoom Bagi Smart Channel ini, ya kan? Mestinya, ya ini kesempatan saya berdakwah terhadap misalnya saya disebut penghujat lah gitu kan. Nah, dengan ketakutannya yang akut itu membuktikan bahwa sebetulnya ajarannya itu tidak diyakini oleh dirinya sendiri, ya kan? Kalau saya misalnya ajaran Thorikoh Tijaniyah di apa di fitnah macam-macam, terus saya dikasih link Zoom, tidak dikasih pun saya mesti memaksa untuk meminta, jangan itu, jangan difitnah gitu. Nah, dengan ketakutannya Bang Erik dan kawan-kawan untuk masuk dalam Zoom BKC tercinta ini menunjukkan ajarannya tidak diyakini oleh dirinya sendiri kok. Iya kan? Iya, betul betul. Iya, Tapi betul. kan sebetulnya itu oknum kalau yang Gusong lihat ya. Oknum yang Mm-mm. sekata dia udah tahu, ternyata dia menerapkannya salah, akhirnya malah merusak torikohnya sendiri. Iya, iya, iya. Itu bukan Thorikoh Muktabaroh, Gus itu. Iya bukan mutabaroh betul, tapi kan Iya, dianya pengen diaku gitu. Cuman pengen diaku malah kayak gitu. iya. Dia Malah sudah melampaui batas lah bisa dibilang. melampaui batas, ditolak oleh Jumhur Ulama Aswaja Internasional, oleh Robito Padahal Alam sama Habib Islam. Lutfi nggak akan bisa lah. Iya, salah semua itu. Apa ditolak semua. Ya masa mengaku Nabi, mengaku Rasul, mengaku Mahdi, mengaku Yesus, mengaku Krishna, mengaku Bunda Maria dalam satu figur. Itu kan sudah Nggak logika konsisten, dipaksakan. nggak Iya. konsisten. Dan lagi dia itu sangat membela Inggris. Buktinya khalifahnya sampai sekarang itu di London ya. Eh, Iya kan? Itu kan iya. gimana khalifah pas ada di ketiak penjajah misalnya. Kan sudah ya bukan ya Mahdi palsu lah Ya kan palsu lah pasti pasti. penempatannya aja salah. Iya. Mestinya Bang Erik kalau tahu, loh kok saya dikatakan Mahdi palsu anu saya. Ya masuklah ke sini. Dibantah saya punya omongan kan begitu. Ini saya sudah undang ke dia kok. Secara pribadi maupun di grupnya. Ya gak masuk ya. Nah ini Aduh, malah oleh Bang Raja Khaidir ya. Kalau berani ke Zoom, bro, jangan berkoar di WA saja. Itu ke Bang Erik itu. Iya kan? Ya itulah. Hmm. nah udah kacau 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 itu mah. kacau Itu mah itu. kacau itu. Itu mah kacau. Apalagi pengen sedunia Baca dianya sih. jadi apa? Waktu di WA Jadi dibaca pula. menjadi perampok. Itu. Hmm. Kayak istilahnya apa namanya mutiara laut yang mau yang tadinya kerang-kerangnya itu udah pada beternak di bawah, nggak taunya dia dia tuh dikeluarin dicuri orang dijadiin kalung dihiasin untuk pengembangan diri nantinya. Lah ya itu. Hmm. Itu memang Abang Erik itu oleh teman-temannya ya dianggap ulama itu Gus. Oleh teman-temannya kan banyak teman-teman Ahmadiyah di grupnya sendiri itu kalau tidak salah
anggota grupnya itu hampir 100 apa 70 atau berapa itu. Itu Ahmadiyah semua itu. Buktinya ketika ada saya, ada Abu Amir dari Malaysia yang sering mengkanter eh, menjelaskan kesalahan dari Gulam Ahmad berdasarkan kitab-kitab Ahmadiyah. Itu saya dan Abu Amir Malaysia itu dikeluarkan kok dari grup Tolabul Ilmi punyanya Ahmadiyah. Apa namanya? Adminnya itu Adun Mubarak itu. Itu tapi saya kirim YouTube ini kepada grup Ahmadiyah yang lain itu. Grup yang banyak Ahmadiyahnya itu. Hmm. Ya enggak, Dilaporin aja Gus. laporin gimana maksudnya? Ya maksudnya dilaporin ke, kan Gus Romli kan bagian ini apa, pemerintahan sekarang kan? Ya nggak bisa Gus, karena Ahmadiyah itu memang sudah dilarang oleh MUI sejak tahun berapa, oleh Robitul Alam Islami, tetapi wong namanya kebebasan berpendapat dan kebebasan menjalankan syariat agama masing-masing diatur oleh Undang-Undang Dasar kan. Dan ketika Ahmadiyah itu dibela oleh Gus Dur ya, bukan berarti Gus Dur membenarkan ajaran Ahmadiyahnya, tetapi Gus Dur itu membela wong cilik, orang-orang mustadafin, orang-orang yang terpinggirkan, gitu Tapi maksudnya. kan Gus Romli punya kenalan apa namanya, kayak Ahmadiyah yang lain gitu. Kan ini ada oknum gitu, oknum yang koar-koar kayak gini-gini biar dianya diem atau kayak gimana gitu kan bisa juga. Nggak bisa. Ahmadiyah yang lain itu semacam mendorong terhadap pendapatnya Erik ini. Oh, mendorong. Mendorong. Bahkan dia itu diandalkan begitu Gus. Diandalkan ya katakanlah sebagai ulamanya begitu. Jadi Gitu. sales ya. Iya, ya, ya itulah. Ini. Nah ini. Abang Erik menjawab ini. Apa ini? Tukang fitnah seperti ini diremove saja. Tidak ada manfaatnya. Tidak punya ilmu Al-Quran dan hadis. Gitu loh. Ya, kalau memang Erik ini mempunyai ilmu Al-Quran dan hadis, ngapain takut masuk kan? Takut masuk ke Zoom BKC ini. Ya kan? Ini saya baca di Voice Note Kismet Evolusi Channel. Dialognya Erik itu. Ini malah oleh Gus Wong Fei Hong, ya oleh Gus Wong Fei Hong sendiri masuk sini di Zoom gitu. Saya jamin 1 triliun% Abang Erik Ahmad Mubarik ini pasti gak masuk, gak berani masuk di Zoom ini. Iya saya telanjangi nanti dengan dalil kok. Ayo ke Sumbre, ini Abah Raja Khaidir Pulau Penyengat ngajak. Ini Abah Abu Amir ini. Kalau MGA Laknatullah masih hidup pun kami tak remove si Dajjal itu. Karena kami tak pernah gentar kepada Mahdi palsu yang gilakan istri orang. Jadi Gulam Ahmad itu pernah naksir berat kepada saudara sepupunya apa namanya istri orang itu namanya Bunga Desa itu Muhammadi Begum. Tetapi cintanya itu bertepuk sebelah tangan, malahan bertepuk sebelah tangan dan kaki. Lalu ngarang wahyu palsu loh. Ini begini gitu loh. Nanti akan mati sekian tahun. Ketika tidak mati, ada wahyu lagi begitu loh. Pokoknya lah wahyu-wahyu terus pengakuannya Gulam Ahmad. Siapa masuk itu? Nah ini Assalamualaikum Pak Erik. Nah, ayo Abang Erik masuk di sini. Kita diskusi. Bukan Abang Erik ini. Udah anggap aja Pak Erik lah. Pak Erik, Assalamualaikum. Jangan, itu yang membantai Abah Erik ini Gus Anu ini. Oh bukan. Ya Pak Eriknya mana lah, ajak.
Nggak mau, Gus. Nggak Kita mau si Erik. diajak berkoar-koar aja di Zoom. Nah Di itu, WA, di WA. di WA keluar-keluar dia. Kalau apa namanya? Kalau Gus Nabil ini, ia pembantai Erik ini. Dengan dalil juga ini. Ditakuti oleh Erik Gus Nabil ini. Kalau ada Gus Nabil, kesetanan juga Erik ini. Itu Gus Nabil ini yang bawa mic. Yang bawa mic itu, Oh, itu Gus Nabil. ya, ahli Basul Masail dari Pondok Pesantren Langitan Tuban itu. Oh, itu mic-nya nggak ditelan sekalian gitu. Kalau Habib Karim itu jagoan Basul Masail dari Jakarta Pusat. Itu juga oleh Erik itu kalau beliau tuh ngomong langsung ngamuk-ngamuk Erik. Tadi tanya Gus Nabil ini di video call, gimana Gus? Tadi kan apa jerat-jerit kan? Gimana Gus? Apa benar apa tidak yang saya katakan ini? Coba Gus, sampean beri kesaksian Gus. Gus Nabil. Loh, Gus Nabil mana? Kok gak bersuara Gus Nabil? Hmm. Iya, 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 iya. Gimana Bang Romli? Gimana? Itu Erik gimana Erik? Kepanasan tadi. Gus, tadi jenengan ada di video call tadi ya? Terakhir tadi ya. Erik kan jerat-jerit kan, kesetanan gitu kan? Nah, itu. Biasalah, kodiannya seperti itu. Nah, itu kan. Di sini ada Ahmadi di sini. Gak mau masuk dia, Gus. Nggak mau masuk. Berarti yang di sini nih lurus-lurus semua. Alhamdulillah ya. Dulu Erik sering masuk ke Zoom ini ketika sering saya bantai dengan dalil yang dia bawakan sendiri itu, ya kayak tadi itu. Kan hadisnya dipotong-potong, saya bacakan, ngamuk dia jerat-jerit kan. Itu di grup tadi dikeluarin semua, dibantai kita. Iya, kita semua dari grup Ahmadiyah kan dikeluarin gitu. Ketika saya membaca dalil-dalil itu kan. Iya, giliran Ya di begitulah. grup lurus pada keluar sendiri. Iya, takut. Dia itu takut. Kalau ada Gus Nabil itu takut itu. Yang tadi dia ngomong nyerocos